Untuk menjadi orang terpercaya, Muhammad, Allah bersihkan hatinya ketika beliau berumur 6 tahun. Hatinya ada sedikit noda hitam. Allah utus malaikat untuk membersihkan hatinya. Dasar ilmu bisa masuk ke dalam pikiran kita apabila hati kita itu ikhlas. Itu adalah dasarnya. Karena ketika hati kita itu tidak ikhlas, apapun aktivitas yang kita lakukan untuk menyembah Allah, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Beristighfar adalah sarana yang Allah kasih jalan untuk umat Muhammad, karena Allah insya Allah akan ridho untuk itu. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan, dan alhamdulillah Allah berikan kita nikmat pada pagi hari ini, di mana kita dengan bersusah payah bisa hadir di masjid yang berbahagia ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillahnya hati kita dibersihkan, diberikan kebersihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ikut nimbrung dalam hal kajian untuk membacakan hadis-hadis baik, yang mudah-mudahan dengan dibacakan hadis-hadis ini kita bisa mendengar tentang iman menuju takwa, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita sampaikan salam dan sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk membacakan hadis-hadis tentang perilaku Rasulullah yang ditulis oleh para sahabat, dan mudah-mudahan ini bisa berkenan dan bisa menjadi ilmu patokan kita untuk bisa dalam berkehidupan kesehari-harian. Bab 1671 dari An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, A'miya ala Abdillah ibn Rawahat فجعلت أخته تبكي وتقول وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. Abdullah bin Rawahah pingsan, lalu saudara perempuannya menangis. Beliau berkata, duhai orang yang maha tegar, dan kalimat-kalimat lainnya sambil menyebut sifat-sifatnya. Maka saat Abdullah siuman, beliau berkata, kamu tidak mengucapkan sesuatu kecuali dikatakan kepadaku, apakah engkau demikian? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan di bab 1672 dari Ibnu Umar, beliau berkata, Istaka Sa'id bin Ubadah syaqqa fa aqamu Rasulullah yaquduhu ma'a Abdir Rahmani ibni Aufi wa Sa'd ibni Abi Waqqas wa Abdillah ibni Mas'ud. Falamma dakhala alayhi وجده في عشائية فقال أقضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله، فلما رأى القوم يكأنني بكى قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا
بحسن قلبي ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرham. Saat Sa'ad bin Ubadah sakit, Rasulullah datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Manakala Rasulullah masuk ke rumah Sa'ad, beliau melihat Sa'ad pingsan. Rasulullah bertanya, sudah wafat? Mereka menjawab, belum. Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menangis manakala orang-orang melihat tangisan Rasulullah. Mereka itu menangis. Rasulullah bersabda, apakah kalian mau mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena air mata dan sedihnya hati. Akan tetapi Allah menyiksa atau menyayangi karena itu beliau menunjuk kepada lisannya. Muttafaq alaih. Dan satu lagi hadis 1673 dari Abu Malik Al-Ashar. Beliau berkata, Rasul bersabda, wahai wanita yang meratap bila belum bertaubat sebelum matinya, wanita yang meratap bila belum bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan memakai pakaian dari pelamkin dan jubah dari kudis. Diriwayatkan oleh Muslim. Demikian yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih.